Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bu Aspia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar. Nah, operasi bentuk aljabar yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tapi sebelum kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, Ibu ingin ingatkan kembali tentang materi minggu lalu, yaitu tentang unsur-unsur pada bentuk aljabar. Nah, yang ingin Ibu ingatkan kembali yang pertama yaitu tentang suku. Masih ingat kan anak-anak? Suku adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Contohnya di sini ada persamaan 3x kuadrat dikurang x ditambah 5y ditambah 4. Nah, berarti kita tinggal menghitung ada berapa sukunya dari persamaan ini. Sukunya yaitu ada 1, 2, 3, 4. Berarti persamaan ini mempunyai 4 suku. Nah, itu tadi adalah tentang suku pada bentuk aljabar. Nah, selanjutnya kita ke variabel. Nah, variabel adalah simbol-simbol atau huruf yang mewakili suatu bilangan pada suatu aljabar. Nah, kita bisa dilihat di sini, yaitu karena dia di sini tidak ada simbol, tapi di sini ada huruf, berarti variabelnya untuk hurufnya adalah yang pertama adalah ada variabel yang digunakan adalah variabel X. Nah, kita bisa lihat huruf di sini ya. Huruf yang digunakan adalah huruf X. Berarti variabel yang digunakan adalah variabel X. Kemudian, untuk suku 5Y, berarti dia di sini menggunakan variabel Y. Nah, untuk angka 4 di sini angka 4 di sini tidak memiliki variabel. Nah, jadi 4 ini masih ingat kan? Suku yang tidak memiliki variabel namanya adalah konstanta. Jadi ingat ya, suku yang tidak memiliki variabel namanya adalah konstanta. Oke? Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang variabel. Selanjutnya yang Ibu ingin ingatkan kembali yaitu tentang koefisien. Koefisien adalah bilangan sebelum variabel. Nah, kita melihat suku yang pertama dulu ya. Nah, untuk suku yang pertama 3x kuadrat. Nah, di sini koefisien adalah bilangan sebelum variabel. Berarti angka sebelum variabel x kuadrat yaitu adalah angka 3. Nah, berarti koefisien dari x kuadrat 3x kuadrat adalah 3. Nah, selanjutnya untuk koefisien dari x. Nah, di sini ada x, di mana sini angkanya tidak ada kan di depannya. Nah, biasanya untuk variabel yang tidak memiliki angka di depannya, maka koefisiennya adalah 1. Oke, jadi ingat ya, variabel yang tidak memiliki angka di depannya berarti koefisiennya adalah 1. Nah, tapi di sini ada tanda pengurangan. Berarti kita tambahkan dengan tandanya. Karena di sini adalah pengurangan, berarti koefisien dari variabel x adalah negatif 1. Selanjutnya untuk suku 5y. Nah, kita bisa lihat di sini koefisien dari variabelnya y. 5y berarti koefisiennya adalah angka 5. Berarti untuk 5y koefisiennya adalah 5. Nah, itulah tadi anak-anak tentang unsur-unsur pada bentuk aljabar. Gimana? Sudah ingat kan? Kalau sudah ingat, kita ke materi yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan bentuk aljabar. Untuk penjumlahan bentuk aljabar ada syarat yang perlu kalian pahami. Nah, untuk syaratnya yaitu dalam bentuk aljabar yang dapat dijumlahkan hanyalah jika sukunya adalah suku sejenis.
Artinya dia mempunyai variabel yang sama dan pangkat yang sama. Kemudian yang bisa dijumlahkan selanjutnya yaitu konstanta dengan konstanta. Jadi ingat ya anak-anak, jangan menjumlahkan konstanta dengan suku yang memiliki variabel. Kalau ingin menjumlahkan konstanta dengan konstanta. Nah, kalau kalian sudah paham dengan syaratnya, kita ke contoh soal. Nah, contoh yang pertama untuk penjumlahan bentuk aljabar yaitu tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Caranya yang pertama yaitu kita tuliskan dulu bentuknya dalam kurung. Berarti operasinya itu 7A ditambah 4B ditambah, baru kasihkan kurung lagi, 8A dikurang 6B. Nah, selanjutnya baru kita jabarkan. Artinya jabarkan di sini yaitu kita sudah hilangkan tanda kurungnya. Caranya seperti ini ya. Berarti 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya di sini, kenapa di sini tambah negatif 6B. Nah, ini didapat dari sini ya anak-anak. Nah, karena tadi kita jabarkan, di sini kan tambah. Di sini dikurang, tapi kita jadikan sini adalah negatif 6B. Berarti nanti sini tambah negatif 6B. Jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah dijabarkan, baru kita kelompokkan. Oke, kita kelompokkan. Nah, ingat, kalau dikelompokkan, yaitu kelompokan yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama ya anak-anak. Nah, kita lihat sini, variabel yang sama yaitu adalah angka 7A. Oke, berarti yang memiliki variabel yang sama yaitu 7A sama 8A. Berarti kita dekatkan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah variabel yang A, kita lanjut lagi kelompokkan variabel yang B. Sini adalah 4B ditambah negatif 6B. Kita dekatkan lagi. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kalau sudah dikelompokkan, baru kita jumlahkan. Ingat, yang bisa dijumlahkan adalah yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama. Dan ketika kalian jumlahkan, yang perlu kalian jumlahkan hanyalah koefisiennya saja. Oke, jadi yang dijumlahkan hanya koefisiennya saja. Contohnya ini, 7A ditambah 8A. Yang kalian jumlahkan hanya koefisiennya saja. Berarti angka 7 sama 8. Berarti 7 tambah 8 adalah 15. Tapi variabelnya adalah 5. Sehingga hasilnya adalah 15A. Selanjutnya, untuk variabel yang B. Nah, variabel yang B berarti kalian jumlahkan koefisiennya saja. 4 ditambah negatif 6. Berarti di sini 4 ditambah negatif 6. Ingat, kalau penjumlahan satu positif, satu negatif, maka hasilnya dikurang. Berarti 6 dikurang 4, hasilnya adalah 2. Nah, untuk tanda, lihat angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah angka 6. Angka 6 ini tandanya adalah negatif. Sehingga hasilnya di sini nanti menjadi negatif 2. Jadi, 4 tambah negatif 6 adalah negatif 2. Untuk aljabar berarti 4B ditambah negatif 6B hasilnya adalah negatif 2B. Jangan lupa ya, variabelnya tetap ditulis. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah jumlahkan, kita perhatikan lagi tandanya di sini. Oh, ternyata di sini tandanya ada terlihat bahwa tandanya sini ada penjumlahan berdekatan dengan tanda negatif. Ibu tandain dulu ya.
Nih, penjumlahan berdekatan dengan tanda negatif ini, negatif 2 ini. Nah, kalau seperti ini kita satukan. Oke, caranya berarti positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti tandanya hanya ditulis satu kali aja ya. Berarti penyederhanaannya itu adalah 15A. Tadi kan positif atau penjumlahan ketemu tanda negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti nanti dia di sini dikurang. Dikurang berapa? Dikurang 2B. Berarti bukan dikurang negatif 2 lagi, tapi tetap menjadi negatif, dikurang 2B. Nah, itulah anak-anak contoh yang pertama untuk penjumlahan bentuk aljabar. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua untuk bentuk aljabar. Oke, contoh yang kedua di sini yaitu di sini ada 3 suku. Oke, ada 3 suku. Dijumlahkan dengan yang 3 suku juga. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita pakai dalam kurung terlebih dahulu. Oke, tanda kurung ini untuk memisahkan apakah dia operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, karena di sini penjumlahan berarti tandanya tambah ya. Selanjutnya, kalau sudah dikasih tanda kurung, berarti kita jabarkan. Oke, kita jabarkan. Jabarnya seperti ini ya. Nah, mungkin kalian ada bertanya-tanya lagi tentang negatif 9 ini. Oke, negatif 9 ini didapat dari sini ya. Jadi kita tulis dulu ini. 6A dikurang 2B ditambah 4. Baru kita jumlahkan. Ditambah 5A. Ini menjadi negatif 9B. Ditambah negatif 9B. Ditambah 2C. Sehingga bentuk aljabarnya seperti ini. Oke, kalau sudah dijabarkan, baru kita kelompokkan. Oke, ingat, yang dikelompokkan adalah yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama. Kita dekatkan. Oke, berarti sini yang bisa dikelompokkan adalah 16A sama 5A. Oke, kita kelompokkan. Berarti kita dekatkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai semua variabel A, baru kita ke variabel B. Oke, variabel B. Kita lihat yang variabel B berapa aja ini? Dikurang 12B sama ditambah negatif 9. Tandanya tetap ikut ya anak-anak. Nah, berarti dikurang 12B ditambah negatif 9B. Kalau sudah, baru kita turunkan lagi sini, yaitu variabel C. Variabel C berarti diturunkan tambah 2C. Setelah itu baru kita turunkan yang terakhir, yaitu konstanta. Oke, jadi setelah dikelompokkan seperti ini ya. Nah, kalau sudah dikelompokkan, baru kita jumlahkan. Oke, ingat ya, yang dijumlahkan adalah yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama. Nah, yang bisa dijumlahkan sini adalah 16A ditambah 5A. Nah, ingat, yang dijumlahkan ketika menjumlahkan bentuk aljabar, berarti yang dijumlahkan hanyalah koefisiennya saja. Berarti koefisiennya itu 16 ditambah 5. 16 tambah 5 yaitu hasilnya adalah 21. Nah, jangan lupa ditulis variabelnya, yaitu variabel A. Berarti hasilnya adalah 21A. Selanjutnya, kita jumlahkan lagi untuk variabel yang B. Nah, variabel B di sini ini kan tadi dikurang. Tapi karena dia di depan untuk variabel B, maka kita jadikan dia adalah negatif 12B. Nah, berarti kita jumlahkan, yaitu kita jumlahkan koefisiennya saja. Negatif 12 ditambah negatif 9. Negatif 12 ditambah negatif 9 hasilnya adalah
negatif 21. Oke, ingat ya, kalau penjumlahan kedua-duanya negatif, maka hasilnya dijumlahkan dan tandanya adalah negatif. Nah, tadi kan sini kan negatif 21. Berarti jangan lupa ikutkan variabelnya, yaitu variabel B. Berarti hasilnya adalah negatif 21B. Selanjutnya, karena C ini tidak ada pasangannya, berarti langsung diturunkan saja. Tambah 2C. Nah, 4 juga ini tidak ada pasangannya. Ini adalah 4 adalah konstanta. Berarti langsung ditulis saja. Nah, seperti ini ya anak-anak cara mengoperasikannya. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi, ada nggak tanda yang berdekatan? Oh, ternyata ada tanda yang berdekatan, yaitu tanda positif sama yang negatif ini. Berarti kita satukan. Positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif. Sehingga kalau disederhanakan jadi seperti ini. 21A dikurang 21B ditambah 2C ditambah 4. Nah, inilah tadi anak-anak untuk contoh yang kedua. Selanjutnya, kita ke pengurangan. Nah, di pengurangan ini sebenarnya sama dengan penjumlahan. Jangan lupa syaratnya. Syaratnya itu sama, yaitu yang bisa dikurangkan itu apabila dia memiliki variabel yang sama dan berpangkat sama, dan konstanta dengan konstanta. Nah, terus untuk kalimat ini kalian perhatikan ya. Nah, di sini kan ada kata dari. Oke? Kata dari di sini berarti nanti operasinya dibalik. Oke? Yang ini dulu ditulis, baru yang di depan. Ingat ya, kalau ada kata dari seperti ini. Tentukan pengurangan 5x dikurang 6y dari 3x ditambah 4y. Berarti kita tuliskan dari belakang ke depan. Ingat ya anak-anak, jangan sampai salah. Nah, tandanya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, baru kita jabarkan. Oke, dijabarkan seperti ini. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, ini kok langsung seperti ini ya? Langsung negatif 5 dikurang 5x ditambah 6y. Nah, ini kita sebenarnya langsung kalikan tanda anak-anak. Oke, kita kalikan tanda. Ini kan negatif. Ini adalah positif. Maaf, ini pengurangan, ini positif. Ini kita jadikan dia tanda negatif. Berarti kita kalikan, negatif ketemu positif, tandanya adalah negatif. Ya kan? Negatif ketemu negatif, tandanya adalah positif. Jadi, seperti ini ya tandanya. Oke, ibu hapus dulu. Nah, selanjutnya kalau sudah dijabarkan seperti ini, baru kita kelompokkan. Oke, kita kelompokkan. Ingat, yang dikelompokkan adalah yang memiliki variabel sama dan pangkat yang sama. Sekarang kita bisa lihat. Yang variabel yang sama yaitu 3x sama negatif 5x. Bukan negatif ya, tapi dikurang 5x. Oke, berarti kita dekatkan dulu. Nah, dekatkan seperti ini. 3x dikurang 5x. Kalau sudah, baru kita ke variabel selanjutnya, yaitu variabel y. Berarti kita dekatkan 4y ditambah 4y ya, ditambah 6y. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kalau sudah berdekatan variabelnya, baru kita operasikan. Nah, dioperasikan yaitu dengan, ingat, hanya koefisiennya saja yang dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, tadi ini kan koefisiennya adalah 3, sini dikurang 5. Berarti hasilnya adalah 3 dikurang 5, hasilnya adalah negatif 2. Variabelnya adalah x. Nah, selanjutnya kita jumlahkan lagi. 4
Y ditambah 6Y. Berarti 4 tambah 6 hasilnya adalah 10. Tapi variabelnya apa? Variabelnya adalah Y. Sehingga hasilnya adalah 10Y. Nah, sampai sini saja karena tidak ada tanda yang berdekatan, ya kan? Nah, berarti hasilnya ini. Hasilnya adalah negatif 2X ditambah 10Y. Nah, itu tadi anak-anak adalah contoh yang pertama untuk pengurangan. Nah, selanjutnya kita contoh yang kedua untuk pengurangan. Ini contoh yang terakhir ya. Nah, perhatikan. Nah, di sini kan kalimatnya adalah kata dengan. Oke, kata dengan. Berarti kalau kata dengan dia tidak usah dibalik lagi ya. Cukup langsung ditulis saja. Oke, caranya perhatikan. Sebenarnya sama seperti sebelumnya. Kita tulis dulu ini. Angkanya. Operasinya ya. Yaitu kita tulis dulu ini. Pakai dalam kurung ya. Berarti 5X dikurang 3Y ditambah 7 dikurang 5X kuadrat dikurang 3XY dikurang 4. Nah, kalau sudah seperti ini, baru caranya selanjutnya yaitu menjabarkan. Oke, karena ini tidak ada tanda-tanda depannya, berarti langsung aja ditulis ini. Berarti 5X dikurang 3Y ditambah 7. Nah, selanjutnya kalau sudah ditulis semua, baru kita ini kalikan tanda dulu. Nah, negatif ketemu positif, hasilnya adalah negatif. Berarti hasilnya di sini dikurang. Baru kita turunkan ini. 5X pangkat 2. Kalikan lagi tandanya. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Nah, baru kita turunkan 3XY. Lanjut lagi. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Baru kita turunkan angka 4. Nah, kalau sudah dijabarkan, selanjutnya kita apakan anak-anak? Dikelompokkan. Ingat, yang dikelompokkan yang memiliki variabel yang sama. Kalau tidak ada variabel yang sama, berarti lihat dulu hurufnya apa. Huruf yang variabelnya yaitu ada X. Sini ada X ya. Sini ada X, tapi di sini juga ada X pangkat 2. Nah, biasanya yang ditulis adalah yang memiliki pangkat yang paling besar. Berarti yang pertama kita tulis adalah ini yang dikurang dikurang 5X pangkat 2. Tandanya tetap kita tulis ya. Kita pindahkan depan. Yang tadinya kurang menjadi tanda negatif. Negatif 5X pangkat 2. Baru kita turunkan lagi ini yang 5X. Nah, ini kan tandanya kan positif. Berarti kita tambahkan sini tanda tambah. Yaitu 5X. Kalau sudah 5X-nya, berarti kita turun lagi ke Y. Nah, sini kan ada XY sama Y. Kita tulis dulu yang Y-nya. Nah, jangan lupa tandanya. Dikurang 3Y. Baru diturunkan ini. Nah, tandanya ditambah 3XY. Kalau sudah, baru kita turunkan lagi. Nah, di sini sudah tidak ada yang variabel. Berarti tinggal konstanta. Nah, kita turunkan yang konstanta. Ditambah 7 ditambah 4. Untuk memastikan kalian sudah menulis semua, kalian bisa menghitung sukunya. Nah, tadi semua sukunya kan ada 6. Berarti kita hitung dulu. Apakah di bawah ini sudah turun 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini sudah turun semua. Nah, kalau sudah selesai dikelompokkan, baru kita jumlahkan. Nah, ingat. Ini negatif 5X pangkat 2 ditambah 5X, ini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena
memiliki pangkat yang berbeda. Walaupun variabelnya sama-sama X, tapi pangkatnya berbeda. Satu berpangkat 2, yang satunya berpangkat 1. Nah, kenapa dia berpangkat 1 ini? Sebenarnya kalau tidak ada tanda pangkatnya berarti nilainya adalah 1 ya anak-anak. Nah, berarti ini tidak bisa dijumlahkan. Jadi, langsung ditulis saja di bawah sini. Negatif 5X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 3Y. Oh, maaf. Ini juga, ini kan tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena tidak ada temannya. Langsung diturunkan juga. Dikurang 3Y. Nah, sama juga dengan ini. XY. XY ini kan juga tidak ada temannya. Ya kan? Berarti langsung diturunkan aja. Ditambah 3XY. Nah, untuk yang ini, ada kan syaratnya yang tadi Ibu jelaskan? Yang bisa dijumlahkan adalah konstanta dengan konstanta. 7 ini kan konstanta. 4 juga konstanta, berarti bisa dijumlahkan. Nah, 7 ditambah 4 hasilnya adalah berapa anak-anak? 11. Nah, inilah cara penyelesaian untuk soal yang kedua untuk operasi pengurangan bentuk aljabar. Nah, semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan ya anak-anak. Nah, sampai di sini dulu penjelasan yang Ibu jelaskan. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan selalu semangat belajar dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.